Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti sehat semua ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik semua, kakak undang semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul untuk datang kepadamu, mau memuji dan memuliakan namamu. Kau berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, kau berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tanganmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya.
terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar adik-adikmu akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai Bapa. Terima kasih hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian sukacita kita yang mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Tepuk tangan semuanya ya adik-adik yang ada di rumah. Mari katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik di rumah. Masih bersuka cita ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian kita sekali lagi yang mengatakan, aku anak raja. Nah kita semua nih pastinya anak-anak raja ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita ya adik-adik semua. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Katakan sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Boleh duduk ya.
Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Yang ingin bersaksi dipersilahkan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, sangat memberkati ya adik-adik semua ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Katakan sekali lagi, terang, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Winda hari ini. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati hati kami dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami simpan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, adik-adik semua boleh duduk yang rapi, duduk yang tertib. Dengarkan Kak Winda dengan baik ya hari ini ya. Nah, hari ini Kak Winda mau cerita satu kisah. Nanti adik-adik dengar dengan baik. Lalu coba tangkap apa makna dari cerita ini, apa pesan yang adik-adik dapatkan. Ya. Nah, pada waktu itu, ya, pada suatu waktu ada seorang pangeran. Nah, seorang pangeran ini menemukan seekor babi yang kotor. Nah,
Lalu pangeran itu membersihkan, memandikan, merawatnya dengan baik, memberinya makan. Nah, nih, babinya menjadi bersih seperti ini. Lalu pangeran itu memberikan dia mahkota. Nah, si babi tadi diberikan mahkota karena pangeran sangat menyayanginya. Setiap hari mereka pergi berjalan-jalan bersama-sama dengan babi yang dia temukan tadi. Mereka berjalan-jalan, melihat pemandangan bersama-sama. Suatu waktu, ketika pangeran berjalan dengan seekor babi itu, tiba-tiba si babi melihat kubangan lumpur. Matanya semakin membesar dan semangat ketika melihat kubangan lumpur itu. Dia langsung berlari dan meninggalkan pangeran. Waktu dia berlari, adik-adik tahu dia mau ngapain? 1, 2, 3. Wah, ternyata babi yang sudah dimandikan tadi, sudah diberikan mahkota, sudah bersih. Ketika melihat kubangan lumpur, dia berlari dan pergi bermain ke kubangan lumpur itu, menjadi kotor kembali. Ternyata adik-adik, bahwa babi punya kebiasaan, yaitu suka bermain di kubangan lumpur. Jadi mau dia dimandikan sebersih apapun, kalau dia melihat lumpur, dia akan semangat dan antusias untuk bermain kembali di kubangan itu. Akhirnya dia kotor kembali. Padahal pangeran tadi sudah merawatnya dengan baik. Tapi babinya kembali kepada kebiasaannya, yaitu bermain kotor di kubangan lumpur. Nah, hari ini apa pesan yang kita dapat dari cerita tadi? Iya, nah ternyata babi itu punya kebiasaan buruk untuk kembali ke kubangan. Nah, hari ini kita mau belajar untuk tidak seperti seekor babi tadi. Kita tidak mau kembali kepada kebiasaan buruk kita, kebiasaan buruk adik-adik. Nah, apa saja kebiasaan buruk adik-adik atau kebiasaan buruk yang ada, perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti malas, itu adalah kebiasaan buruk. Lalu melawan orang tua, berkata kasar, suka membenci atau mendendam. Lalu apalagi iri. Lalu berbohong atau tidak berkata jujur. Lalu ada apa lagi kebiasaan buruk yang tidak boleh kita lakukan? Mencuri, tidak boleh ya. Lalu ada apa lagi ya? Suka berantem. Nah, ini adalah kebiasaan buruk yang tidak boleh dilakukan. Jadi adik-adik, kalau misalnya sudah dengar firman Tuhan hari Minggu atau sudah dapat nasihat dari orang tua, tidak boleh lagi melakukan ini ya. Misalnya orang tua bilang, tidak boleh malas-malas lagi ya, harus rajin belajar. Terus adik-adik besoknya langsung rajin belajar. Tapi seminggu kemudian kembali malas lagi. Tidak boleh kembali kepada kebiasaan yang buruk ya, seperti dia yang sudah kembali kepada kebiasaan buruknya. Nah, jadi adik-adik semua, hari ini kita belajar untuk tidak melakukan kebiasaan buruk. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Di dalam Roma, pasal yang ke-6,
ayat yang ke-9 sampai ke-13. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai ke-13. Yuk kita mau sama-sama baca. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah kamu jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, jadi adik-adik, karena Tuhan sudah ampuni adik-adik, kita jadi orang-orang yang baru dan tidak melakukan kebiasaan buruk atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Misalnya, dulu aku suka malas belajar, Kak Winda. Sekarang aku mau jadi anak yang rajin belajar. Mudah atau gampang? Wah, sama aja ya Kak Winda. Maksudnya, mudah atau sulit? Sulit. Misalnya hari ini kita semangat banget rajin. Besok, aduh kok kayaknya malas ya Kak Winda untuk belajar. Nah, untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan, berdoa, minta tolong sama Tuhan agar kita dimampukan untuk tidak melakukan kebiasaan buruk lagi. Ya, kalau hari ini adik-adik gagal, tidak apa-apa, tetap bangkit dan semangat lagi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, sekian untuk firman Tuhan. Kak Winda harap semua adik-adik meninggalkan semua kebiasaan buruk, jadi anak-anak yang baik, yang punya kebiasaan baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Semua anak-anak kiranya Tuhan bantu, Tuhan tolong untuk melakukan hal-hal baik yang menyenangkan Tuhan. Kalau kami punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kami lakukan, kami minta ampun ya Tuhan. Maafkan kami, tolong kami untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah pada hari ini, Engkau menyertai dari awal hingga akhirnya. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mengakhirinya. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memelihara mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi. Terima kasih Yesusku buat
Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang, jumpa lagi dengan Pandu di sini. Sebelum kita mendengarkan beberapa informasi, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer ke rekening Abi Sentral Tomang maupun teman-teman yang memberikan tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sampai di sini dulu pengumuman kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.